Kembali lagi di Deep Talk, masih dengan haters-haters dari konten-konten gue di bulan puasa. Jadi waktu itu gue bikin konten tentang kayak orang-orang yang siangnya puasa tapi malamnya mabok gitu ya kan. Orang-orang yang siangnya puasa tapi malamnya mabok-mabokan itu tolol dan munafik. No, mereka justru orang-orang yang cinta pada bumi. Mereka sadar kalau air bersih itu makin langka di bumi ini. Makanya mereka ngalah tiap malam gak minum air tapi minum alkohol. Mereka gak bejat kok. Mereka cuma cinta pada planetnya. Yang mereka kurang cinta tuh pada agamanya. Mereka tuh punya ikatan batin sama bumi gitu. Makanya tiap abis minum mereka rebahan di aspal kan. Itu bukan tepar, itu namanya bonding dengan alam. Mereka paham banget soal alam. Yang mereka kurang paham soal amal. Mereka tuh sadar gitu bahwa tanah itu butuh yang namanya pupuk alami. Makanya malam-malam mereka nyumbang muntahan mereka ke jalan raya. Lo pikir tuh karena mereka mabok? Enggak, karena mereka tolol. Iya, maksudnya enggak juga karena mereka norak. Tentu, maksudnya enggak juga. Tapi itu karena mereka peduli terhadap ekologi. Mereka menghormati bumi ini, men. Bahkan mereka menghormati konsep rotasi bumi. Mereka rotasi juga. Siang ikut aturan agama, malam ikut aturan promo dari bartender. Seimbang gitu loh. Mereka percaya bumi ini butuh keseimbangan. Makanya mereka seimbang juga. Siangnya bersih, malamnya kotor lagi. Walaupun kayaknya banyakan kotornya kalau dihitung-hitung gitu ya. Jadi kalau lu ketemu orang yang siangnya puasa, malamnya mabok, jangan lu omelin. Ya karena lu omelin juga besok paling lupa si goblok orang mabok. Nah, itu kan mungkin sebenarnya aneh kalau ada yang tersinggung gitu. Karena kayak ya udah, apakah orang yang siang puasa malam mabok kok masih baperan gitu? Harusnya mungkin begitu. Tapi lagi-lagi ternyata mungkin semua hal ada ketersinggungannya karena gue menerima DM ini. So iye banget konten lu. Kayak lu gak pernah batal puasa aja bego. Semua orang pernah batal puasa dan gak berhak lu judge gitu. Siangnya puasa tapi malamnya mabok juga ya bebas lah. Kayak lu gak pernah mabok aja, sok-sokan ngatain orang siangnya puasa malamnya mabok. Kayak hidup lu udah paling bener aja di bulan puasa. Be smart bro. Orang di bulan puasa udah nahan lapar sama haus. Ini ada konten lu yang mancing emosi. Emoticon fuck you, emoticon marah. Oke, gue terima. Kalau boleh jujur, gue pun sebenarnya pernah siangnya puasa malamnya mabok. Tapi sekarang gini, lo sendiri seberapa sering kayak gitu? Dan kenapa lo sampai setersinggung ini? Sorry ya kalau gue nanya balik bro, kita deep talk aja ini mah hitungannya. Nah terus dia sempet gak bales lama, jadi gue follow up lagi. Halo? Sorry bro, gue agak lama balesnya karena kerjaan gue banyak, gak kayak lu yang sibuk nyinyirin orang. Tuh, dan dia masih ada mungkin sopan santun sedikit ya, karena dia masih ada kayak sorry bro, gue agak lama balesnya gitu. Jadi mungkin dia biarpun pemabuk, tapi dia masih punya sopan santun gitu. Itu yang harus kita hargai dari haters yang satu ini gitu ya kan. Gue kagak sering, at least seminggu bisa 3 kali. Itu pun tergantung ada budget apa enggaknya. Jujur gue agak risih sama konten lu yang nyinyirin orang mabuk di bulan Ramadan. Teman-teman party gue pun sama risihnya sama konten lu. Emang kenapa kalau malamnya mabok itu ngerugiin kah buat lo? Jujur bro, gue hitungannya dulu pemabok berat. Azul sama Soju gue anggap udah close friends. Sekarang lihat konten lu yang nyinggung peminum seperti gua, ya gua marah lah. Teman-teman sebotol gua pun sampai blokir akun lu. Sadis sih lu. Lu juga peminum, and gua tahu itu. Come on lah. Lu pasti udah ngerasain capek sama dunia dan lu larinya ke soju. Ya sama men, gua juga gitu. Jadi ayolah maklumin dikit. Gua ngewakilin teman setable gua. Fuck you. Tuh memang mungkin ini juga dia emang rada-rada apa ya? Mungkin bukan norak ya, tapi kayak dengan dia bilang kayak Azul sama Soju gua anggap udah close friends gitu, kayak oke, kita bedah pelan-pelan ya. Lo bilang kerjaan lo banyak makanya lo balasnya lama. Kalau gue boleh tahu lo main di profesi apa nih bro? Bukan kepo atau gimana-gimana. Sebatas gue pengen kenal lo dan tembus layer lo lebih dalam aja biar di talk ini kita lebih smooth jalannya ya kan. Kedua, lo bilang lo puasa mabok bisa 3 kali seminggu. Itu base-nya emang buat seneng-seneng atau buat ngilangin masalah mental? Sorry, gue harus make sure karena menurut gue itu 2 hal berbeda. Lo bilang teman-teman party lo risih sama konten gue. Kalau gue boleh tahu, biasanya nih partinya apakah lebih ke klub atau lebih di bar-bar sepi gitu? Dan di bulan puasa begini seberapa sering kalian party? Oke, lu bilang Azul sama Soju itu udah lu anggap close friends, dan gue respect itu. Level lu adalah nganggep Azul dan Soju itu bukan cuma minuman tapi temen deket.
dan gue hargain mindset lu soal ini. Kalau gue boleh tahu, apakah lo sampai sekarang masih sering minum di bulan puasa? Atau itu lebih ke masa lalu yang udah lo tinggalin? Yes, lo bener, gue juga peminum dan gue juga pernah minum di bulan puasa. Dan gue ngeledekin itu, padahal itu gue lakuin juga. Emang kacau gue ini, fuck lah. Terakhir kalau boleh tahu, titik terendah di hidup lo apa sih? By the way, mental health orang kan beda-beda ya. Jadi kalau ada beberapa pertanyaan gue yang terlalu invasion of privacy, feel free buat di skip ya. Gue gak mau lo ngerasa awkward di sesi deep talk ini. Jadi menurut gue gak semua pertanyaan harus dijawab juga kok. Thanks banget. Hashtag mental health matters. Hashtag meskipun mental health pemabuk. Oke, gue jawab nih bro. Gue main di bidang perkopian. Ya bisa dibilang kafe mini gitu. Yaitu kafe turunan dari bokap ke kakak gue. Dan sekarang gue yang pegang bisnis itu. Dan dari bisnis itulah gue mengenal teman-teman minum gue. Jujur nih bro, gue di puasa mabok-mabokan gitu ya karena gue susah banget lepas dari itu. Entah itu karena gue memang banyak masalah ya, atau gue born to drunk ya, gue kagak tahu itu. Intinya ya gue minum di bulan puasa ini tapi nggak sesering di bulan-bulan biasa. Born to drunk. Gokil nggak tuh? Born to drunk, lahir ke dunia ini untuk mabok. Jadi bayi lahir di rumah sakit gitu. Ibu anaknya udah lahir ini ibu. Iya, anaknya laki-laki bu. Mau siapa namanya? Anton Zulfikar. Oh gitu. Kenapa Anton Zulfikar? Supaya bisa disingkat Azul. Waduh, bu. Waduh, gimana bu ya? Sorry. Oke, kita lanjut ya. Gue mainnya lebih ke klub yang ada meja biliar sama DJ sih. Nggak level gue main bar-bar biasa. Minimal Lucy in the Sky, klub di SCBD kalau lo nggak tahu itu sih kalau gue. Gue sampai sekarang peminum berat dan di bulan puasa ini gue coba buat ngurangin entah itu open table, bungkus cewek atau kegiatan negatif lainnya. Ya gue pernah ngerasain titik terendah gue dan gue tahu semua orang pernah ngerasain itu. Tapi ya titik terendah gue itu saat gue memutuskan pisah dari orang tua karena ya gue ngerasa udah gak nyaman di rumah. Gue memutuskan pergi keluar dengan uang 27 juta sisa pemberian bokap gue waktu gue ulang tahun. Dan ya di 1 bulan pertama gue enjoy, bisa party bareng teman-teman baru gue yang gue kenal di klub, makan enak tiap hari. Dan memasuki bulan ketiga gue udah mengalami beberapa masalah. Kayak uang gue udah mulai tipis, Netflix gue udah mulai hangus langganannya, Azul udah mulai kayak asing. Dan disitulah gue balik lagi ke rumah. Dan dengan konten lu itu jujur gue kesel. Emoticon fuck you. Nah oke, dengan gue chat sepanjang itu, kalau dia memang udah males gitu, biasanya orang akan langsung blok atau akan langsung cabut gitu. Tapi ternyata dia masih ngebales dengan balasan yang sebenarnya cukup responsif, gue bisa bilang ya. Oke, lo main di kopi, gue respect itu. Gue pribadi juga suka kopi. Lo sebagai barista atau owner coffee shop atau apa nih? Siap, born to drunk, gue hargain gelar lo itu. Sorry, born to drunk itu klaim dari orang atau lo ngasih gelar buat diri lo sendiri? Karena menurut gue kalaupun lo kasih buat diri lo sendiri juga itu aman banget kok. Gak perlu malu atau gimana-gimana. Soalnya itu gak norak atau gimana-gimana. Wajar banget untuk bilang diri sendiri itu born to drunk, itu lumrah aja menurut gue. Oke, lo gak level di bar-bar biasa. Emang kalau boleh tahu level kastanya tuh kayak gimana sih bang? Apakah bar itu paling bawah, di atasnya klub meja biliar, atasnya lagi klub yang techno banget gitu atau gimana? Oh oke, lu broken home atau lu nggak akur sama orang tua lu. Maaf nih kalau boleh tahu, lu Gen Z lahiran tahun berapa bro? By the way, gue izin tayangin obrolan ini ke YouTube ya, dalam kurung tapi nama lu gue sensor. Ya itu kafe itu gue dapetin dari kakak gue, yang kakak gue dapetin dari bokap. Gue awalnya kerja kantoran, ya anak korporat gitu. Tapi semenjak gue masuk kantor, gue ngerasa wah ini nggak sehat sih, ini sakit banget. Mulai dari jadwal kantor yang nggak sehat, pokoknya overwork banget lah. Apalagi kalau udah ditegur atasan, wah overthinking seharian dah gue. Akhirnya nggak bertahan 1 bulan, gue memilih out dari itu kantor. Ya gelar itu dapetin sendiri sih pas lagi minum Iceland. Ya you know lah, nanti gue dikira sombong. Ya yang standar Jakarta aja, mulai dari ada lantai 2 ada biliar sampai DJ-DJan dan lampu-lampu neon yang bikin pusing. WK. Ada masalah sama keluarga bokap ya tentunya. Bokap gue selalu ngeperhatiin kakak gue, mulai dari ngasih materialism atau love feel. Kakak gue dapetin itu semua. Dan ya gue selalu terasingkan. Gue kelahiran 2000, sensor ya akun gue. Nah ternyata memang dia daddy issue gitu. Ini cukup deep ya, dan cukup dalam gitu ternyata traumanya dia. Dan ya akhirnya Deep Talk ini kembali ke ya marwah kontennya di awal, yaitu mencari trauma dari haters gitu. Untung kita berhasil lagi bahwa ternyata ya orang satu ini dia ada daddy issue sehingga dia tersinggung gitu ya kan. Makanya nih tentunya gue terusin lagi untuk kayak mencoba membersihkan ketegangan ini antara gue dengan
orang ini. Oke, berarti lo agak daddy issue ya. Bokap lo lebih merhatiin kakak lo dibanding lo. Sorry, lo anak kedua bro. Aman. Kalau gue boleh tanya, apakah sesi deep talk ini sedikit mengurangi rasa tersinggung lo yang awal? Apa nama kafenya bro? Di daerah mana? Lo masih jalanin kafe itu sampai sekarang? Di Jakut bro, nama tempatnya gue gak bisa sebut, privasi juga. Ya bisa dibilang gitu bro, agak ada trauma dikit. Ya iya sih, tapi gue masih agak kesel dikit. Oke, kalau ada bokap lo di ruang chat ini dan lo bisa ngomong apa aja, lo mau ngomong apa men? Pasti banyak banget hal-hal yang nyangkut di kepala lo, ya gak sih? Ya jujur gue orangnya gak terlalu oversharing gitu ke semua orang, kecuali teman setable gue. Gue mau bilang ke bokap gue, Pih, ini anakmu yang kamu besarkan loh, tapi kenapa selalu dibeda-bedakan sama kakak? Entah itu cara nge-treatnya yang beda, ya apa-apa beda lah pokoknya. Jujur semenjak papi berubah, gue udah gak nyaman lagi ada di rumah. Dan ya pelarian gue ke klub itu tadi, makanya gue marah kalau ada yang hina-hina, entah itu soal mabuk atau apalah. Itu sih bang, gue udah coba main ke psikolog-psikolog gitu dan hasilnya nihil. Emang yang paling bisa ngertiin gue itu cuma Azul sama cewek-cewek yang gue bungkus di Blok M. Sorry bro, kalau kesana gue terlalu banyak omong. Tuh itu ini dalam loh. Gue udah coba main ke psikolog-psikolog gitu dan hasilnya nihil. Emang yang paling bisa ngertiin gue itu cuma Azul sama cewek-cewek yang gue bungkus di Blok M gitu. Kayaknya ini cukup dalam damage yang orang ini rasakan gitu ya, sehingga dia bisa setersinggung ini gitu. Men, itu dalam sih. Gue akuin itu bener-bener hal yang menurut gue pasti ngaruh ke mental health lo yang valid banget ini. Dan menurut gue wajar banget kalau lo nyalain bokap untuk segala kelakuan atau sifat lo sekarang. Bro, jangan pernah ngomong gini lagi ke gue ya. Ini tuh deep talk. Justru gue di sini pengen banget denger seluruh keluhan lo men. Gue pengen denger semua opini lo soal bokap. Semakin panjang jawaban lo, semakin gue ngerasa personal dan ada bonding sama lo. Oke, sorry ya, gue izin gali lebih dalam lagi. Menurut lo peran yang penting banget dilakuin seorang ayah itu apa sih? Dan apa yang sering dilupain oleh banyak ayah di luar sana? Ketika lo jadi ayah nanti di masa depan, apa sebuah hal atau nasihat atau perlakuan yang akan lo berikan ke anak lo supaya dia bisa punya pengalaman yang lebih baik dari lo sekarang? Apa momen paling berkesan lo bareng bokap lo? Apa memori terindah lo bareng beliau? Apa memori terburuk lo sama beliau? Kalau hubungan lo sama bokap bisa dirangkai dalam satu kalimat, gimana kira-kira kalimatnya? Kalau lo punya kekuatan untuk bisikin 2 kalimat ke seluruh ayah di dunia, apa yang akan lo sebutkan? Apa yang menurut lo jadi 3 hal paling penting yang harus dimiliki seorang ayah, dan apa satu lagu yang bisa melambangkan hubungan lo sama ayah lo? Oke bro, gue jawab. Menurut gue peran penting seorang ayah ya itu tadi, janganlah ngebeda-bedain si A sama si B. Semua itu harus adil dan rata. Kakak gue dibeliin iPhone 15, sedangkan gue dibeliinnya 13, ya itu gak adil lah. Psikis gue jadinya muncul lagi. Kalau gue jadi ayah, gue gak bakal beda-bedain. Semua harus sama dan adil. Terus gue mau ajak jalan-jalan anak gue ke Europe, biar dia ada something yang diingat suatu saat nanti. Momen paling berkesan gue bareng sama keluarga adalah pas waktu gue jalan-jalan ke Bali sekeluarga. Mulai dari gue main ke Gigi Susu, ke Canggu, sampai ke Nusa Penida. Itu sih yang gak bakal gue lupain bareng keluarga. Ya kalau memori buruk gak usah gue ceritain ya bro, gak enak juga. Kalau ada kalimat yang ngegambarin kisah gue bareng bokap, ayah yang selalu membeda-bedakan anaknya sampai si anak kehilangan arah dan berubah menjadi berandalan peminum Azul. Dan kalau ada 2 lagu deh bro yang menggambarkan kisah itu adalah Kukira Kau Rumah, karena lagu itu menceritakan tentang orang yang kehilangan peran rumah, sama lagu Jiwa Yang Bersedih. Itu lagu selalu gue play pada saat gue pulang dari klub. Ya lagu itu menggambarkan jiwa gue emang sebroken itu men. Bener ya kata orang-orang mental health emang matters. Oke bro, kayaknya ini udah terlalu dalam ya. Intinya udah gak ada ketersinggungan lagi antara kita ya. Aman bro? Iya bro, aman. Thank you udah jadi pendengar yang baik bro. Itulah akhirnya ini termasuk episode yang berhasil ya. Karena dari dia yang awalnya memaki-maki, tapi di ujung video akhirnya dia bisa bilang iya bro, aman gitu. Semoga dia tidak tersinggung lagi dengan konten-konten berikutnya, dan semoga dia bulan puasa juga tidak mabok lagi atau itu terserah dia sih sebenarnya gitu ya. Maksudnya kita nggak mengatur sih, tapi intinya semoga dia tidak gampang tersinggung lagi. Dan senang sekali bahwa akhirnya deep talk ini bisa berhasil meredakan ketegangan antara gue dengan haters yang satu ini. Semoga bisa selalu ditemukan solusi antara gue dengan haters. Sampai ketemu di deep talk berikutnya guys. Thank you.